kenapa yang menganjurkan tidak pergi dulu? Kenapa yang dijadikan korban selalu anak-anak yang lugu, yang tadinya tidak radikal tapi diindoktrinasi menjadi radikal. Next, rekrutmen, indoktrinasi, media radikalisasi, media massa. Sekarang banyak internet, website yang bermasalah. Anak-anak itu belajar merancang bom. Jadi jangan bangga Bapak Ibu kalau sebagai orang tua, anak-anak kita berada di kamar seharian, tidak keluar kamar, anakku rajin, jangan-jangan dia belajar merakit bom. Seperti yang di Medan, ternyata Bapak Ibunya itu melihat dia itu anak yang santun, anak yang gimana ya, diam dan sebagainya. Ternyata dia mau meledakkan gereja. Dan ternyata siapa? Anak ini belajar dari internet. Kok bisa merakit bom sendiri? Itu sebagai contoh. Jadi website bermasalah, dan dari zaman sebelum reformasi sampai reformasi, website yang tadinya hanya sekitar 200 atau ya paling maksimal 400-an, sekarang sudah berkembang jadi 8 lebih. Dan banyak diantaranya itu yang berisi ajaran-ajaran radikal. Next, komunikasi langsung, pertemanan dan sebagainya. Ini saya cerita, saya membaca Aku Melawan Teroris karangan Imam Samudra. Dia itu mengatakan dia itu lulusan SMP Negeri 4 Bandung, kalau di sini itu SMP 5 Yogyakarta. Dan dia anak pintar, tentang kelas terus. Loh kok bisa radikal? Suatu saat dia dari temannya buku tentang jihad. Tapi jihad di sini adalah kital, artinya jihad yang nyawa. Jihad itu kan macam-macam, ada jihad dengan perbuatan, dengan kata-kata. Tapi ini jihad kita. Nah, setelah dia membaca itu, dia ingin mendirikan negara yang berdasarkan agama dan berdasarkan syariah yang dia yakini. Makanya terus mengubah dia menjadi teroris. Nah, ini yang harus kita cegah. Nah, next, sepanjang counter terrorism strategi. Nah, setelah kita ngomongin soal teroris, gini-gini capek ya, nggak ada selesainya. Terus solusinya gimana? Bapak Densus 88, Bapak Kapolri dan sebagainya sudah mati-matian mengejar teroris dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak membantu, sebagai masyarakat tidak membantu aparat, maka untuk apa? Maka deteksi dini terorisme seperti tetangga kita ini kok nggak pernah kumpul, nggak pernah selalu. Selalu kalau diajak kondangan atau apa delik. Lalu kok selalu punya organisasi sendiri, pengajian sendiri dan sebagainya, itu harus diwaspadai. Terutama mereka yang baru datang. Orang-orang baru kos-kosan ya, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, tolong itu dideteksi warganya yang tidak jelas, diminta KTP-nya, ditanya betul dia itu memang di situ untuk bekerja dan sebagainya, karena dia yang novi itu juga kos seperti yang lain dan juga mengaku sudah bersuami dan ternyata dia mau melakukan bunuh diri di Istana Presiden. Maksudnya dia pengen ke Pas Pampres, tapi yang kena nanti bukan Pas Pampres, karena pada saat penurunan bendera biasanya datang ke masyarakat, ya ibu-ibu, anak-anak kecil, masyarakat sekitar yang ingin menyaksikan. Nah, kalau dibom berarti yang mati kan juga ibu-ibu dan anak-anak kecil yang ikut nonton, padahal mereka nggak salah. Tujuannya siapa? Presiden. Nah, kalau presiden sampai meninggal, itu berarti Indonesia itu luar biasa ya. Karena apa? Presiden di sini itu lambang negara, apa ya, simbol negara, jadi itu simbol negara. Jadi kalau sampai terjadi sesuatu kepada kepala negara, itu Indonesia yang kena. Terus nanti terjadi chaos. Bagaimana? Apa mau pemilu lagi dan sebagainya? Itu akan menimbulkan kerugian luar biasa pada masyarakat sudah sangat menderita, membutuhkan pembangunan. Jangan dicapai dengan acara-acara yang seperti ini. Oleh karena kita membantu dengan civil society masyarakat ini, dengan counter terorisme, menggerakkan masyarakat lewat apa? Local wisdom, kearifan lokal. Yang dalam hal ini saya mengambil local wisdom karena budaya terdekat adalah budaya Jawa. Dalam hal ini batik yang sudah diakui dunia UNESCO tiap tanggal 2 Oktober. Maka dengan gerakan batik anti terorisme sebagai media komunikasi upaya kontra radikalisasi lewat pendidikan dan budaya. Nah, apa itu? Batiknya yang bagaimana, Pak? Nah, sejarah batik. Batik itu berasal dari sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Karena batik itu sebetulnya adalah budaya yang terjadi di lingkungan keraton. Di dalam buku saya
ada Kasunanan, yang kedua Kasultanan yaitu Jogja, Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Paku Alaman dan Mangkunegaran. Itu ada batik-batik larangan. Kemudian batik berkembang karena sama mengikuti perkembangan sosial masyarakatnya, akhirnya menjadi batik-batik kreatif, batik-batik Nusantara. Di dalam buku ini ada semuanya. Ya, jadi di sini ditulis mengenai apa terorisme itu, kemudian bagaimana upaya kontraradikalisasi terorisme itu lewat gerakan batik, kemudian apa itu batik, pengertian definisi batik, sejarah perkembangannya, kemudian bagaimana sih batik itu dibuat, kemudian bagaimana cara merawatnya, istilah-istilah batik, dan apa saja motifnya yang